Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hana Maria Siahaan, NIM 4193331041 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan membuat suatu video di mana video ini merupakan tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membuat video mengenai masalah, di mana masalah ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, coba teman-teman tebak, masalah apa yang sering terjadi di lingkungan kita? Nah, benar, masalah media sosial. Kita kan sudah tahu beberapa macam media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Dan yang sekarang yang lagi viral itu media sosial apa? Iya, media sosial TikTok. Di sini kita tahu TikTok itu merupakan tempat orang mengapresiasikan kemampuannya dalam menari, dalam menyanyi, dalam berbisnis. Mereka semua mencantumkannya di situ. Nah, namun mengapa saya membuat TikTok ini menjadi suatu permasalahan? Seperti yang kita ketahui, setiap media sosial pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif dalam kehidupan kita. Seperti yang lalu-lalu media sosial yang sebelumnya, sama seperti media sosial TikTok. TikTok juga mempunyai dampak positif seperti apa? Kita dapat mengembangkan bisnis kita di situ. Misalnya kita berjualan online, misalnya kita pintar menyanyi, kita membuatnya di situ, lalu nanti ada produser yang meminta kita untuk membuat suatu album, atau kita pintar bermain musik, atau kita pintar ngedance menjadi penari, atau kita pintar, dan banyak lagi yang hal-hal positif yang dapat kita gunakan di TikTok ini. Namun, mengapa TikTok menjadi suatu masalah? Tentunya masalah pasti berhubungan dengan yang negatif kan. Nah, TikTok ini juga mempunyai dampak yang negatif. Dampak yang negatifnya kenapa? Itu dari manusianya yang bermain TikToknya. Ada manusia yang bermain TikTok, dia dalam mencari keuntungan, dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, apa rupanya sih yang mereka lakukan yang negatif, yang membuat TikTok itu menjadi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat? Nah, teman-teman pasti sudah tahu dalam menjawabnya. Karena apa? Karena di masyarakat Indonesia ini lebih banyak orang yang mengenal TikTok daripada tidak mengenal TikTok. Jadi mereka lebih tahu apa isi-isi dari konten TikTok itu. Seperti ada orang yang membuka auratnya demi terlihat banyak orang, demi populer, demi viral, demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun apa? Itu berdampak negatif bagi diri kita. Bagi lelaki-lelaki yang sudah mempunyai istri, mereka akan tergoda atau segala macam. Banyak juga manusia yang menggunakan TikTok sebagai media dalam menghujat sesama agama, menghujat fisik, menghujat ekonomi orang, menghina rumah, menghina fisik, banyak lagi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin viral, mereka ingin terkenal. Dan jika mereka terkenal, seperti yang kita ketahui, akan banyak keuntungan yang mereka dapat. Seperti mereka mendapat endorsan, dari situ mereka mendapat keuntungan berupa uang, kehidupan perekonomian tercukupi. Namun apa? Yang mereka lakukan salah, berdampak negatif kepada kita, dan juga membuat kita berdosa. Berdosa kita melihatnya, berdosa juga kita menanggapinya. Karena sebagai manusia yang biasanya tidak mungkin kita melihat suatu hal yang salah, apalagi yang menyinggung kita hanya diam dan memperhatikan. Pasti ada jiwa kita yang ingin menanggapinya dan berkomentar sesuatu yang menolak dari perilaku orang tersebut. Nah, perilaku yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan suatu pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini merupakan sila pertama pada Pancasila. Di situ, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak orang yang menghina. Ada menghina agama. Apakah itu tidak merupakan pelanggaran dari sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia berhak memeluk agamanya sendiri.
dan bertakwa kepada Tuhan. Tapi mengapa ada orang yang menghina agama hanya demi viral, demi konten? Ini perlu kita teliti. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana rasa kemanusiaan orang tersebut bisa mereka tega menghina orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain tersebut. Padahal kita sendiri tahu, perasaan manusia itu sangat sensitif. Tapi mengapa mereka bisa tega membuat itu? Karena di dalam dirinya sudah tertanam perilaku-perilaku yang negatif yang tidak pernah mereka pikirkan apa yang menjadi dampak bagi orang yang melihatnya atau membacanya. Ini merupakan pelanggaran terhadap sila kedua. Selanjutnya pelanggaran terhadap sila ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia mau bersatu jika masyarakatnya saling menghina, saling membuat sesuatu yang negatif dan berdampak bagi orang lain? Apakah kita mau berteman bagi orang lain yang membuat kita rugi? Tidak kan? Apakah kita mau berteman sama orang lain yang mengejek kita atau menghina kita? Kan tidak. Jadi bagaimana kita mau bersatu kalau sifat-sifat manusianya seperti itu? Makanya itu perlu sekali tertanam nilai-nilai Pancasila yang pertama, kedua, dan ketiga tadi di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya dalam bersikap dan bertindak kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana dengan sila keempat dan kelima? Apakah tidak perlu tertanam dalam diri kita? Semua sila yang ada di Pancasila perlu tertanam di dalam diri kita supaya kita bisa bertindak yang baik dan berpikir yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun pada permasalahan yang saya bahas tadi, menurut saya hanya sila 1 dan 2 dan 3 yang menjadi patokan dalam perilaku tersebut. Dan perlu menjadi pelajaran untuk masyarakat untuk menanamkannya di dalam dirinya supaya hal tersebut bisa teratasi dan tidak terjadi lagi. Nah, di akhir video ini saya akan memberikan sebuah saran. Kita sebagai manusia harus pandai dalam memilih sesuatu hal. Seperti yang permasalahan di TikTok tadi. Di balik itu sudah saya bahas dampak positif dari TikTok tersebut. Nah, kita sebagai manusia harus memilah dan memilihnya. Apa yang harus kita contoh dan apa yang harus tidak kita contoh. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Oleh karena itu, marilah seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Apalagi mereka yang sudah sangat mengerti apa itu nilai Pancasila, apa saja, secara lengkap mereka mengerti tapi tidak menanamkannya. Bagi yang belum mengerti, marilah belajar apa nilai Pancasila dan tanamkanlah di dalam diri kalian supaya apa? Supaya kita menjadi masyarakat yang damai, tentram, dan hidup. Demikianlah video saya pada hari ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Terakhir, saya akan memberikan satu kata motivasi. Orang yang melakukan kebaikan belum tentu menerima kebaikan, tetapi mereka sudah dijauhkan dari kejahatan. Tidak ada orang yang bisa baik tanpa kemauan dan niat dari dirinya sendiri. Demikianlah video ini saya akhiri. Selamat siang teman-teman.